ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأدبا صالحا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين. Muji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang hingga saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan hidayah, taufik dan al-inayah sehingga kita dapat bersama-sama kembali melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian meluangkan waktu kita sejenak untuk duduk di majelis yang mulia ini. Majelis yang insya-Allah hendaknya menjadi kafarah pengampunan dosa untuk kita semua. Majelis yang insya-Allah menjadi penyebab dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala hajat-hajat keinginan kita. Maka daripada itu, mari kita perbaiki niat-niat kita kembali bahwasanya duduknya kita di majelis ini semata-mata berharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat dan salam serta itba' mengikuti, mentauladani akan sunnah-sunnah beliau, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah wa ra'akum. Lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan di waktu subuh yang berbahagia ini menjelang masuknya waktu isyraq ya. Melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai maqila fil muru'ah ya, maqila fil muru'ah, yakni perkara-perkara mengenai muru'ah, kewibawaan diri. Kalau bahasa kita marwah ya. Tak apalah disebut-sebut sekarang tu ya, kena lewat waktu ya, dah lewat marwah ya. Baik. Muru'ah. Muru'ah itu kewibawaan diri ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa kita ya, muru'ah itu kewibawaan diri. Kalau bahasa lainnya lagi apa ya, citra diri ya. Itu. Baik. Ini penting Bapak Ibu. Salah satu yang mesti dipertahankan ya di dalam diri kita ini, yakni muru'ah, kewibawaan diri kita itu yang mesti kita pertahankan. Jangan sampai kita jadi orang yang tak ada wibawa diri ya. Jadi Nabi itu selalu disegani ya, selalu dianggap perkataannya itu menjadi nasihat, perkataannya itu mujarrab ya. Sebab apa? Sebab beliau adalah seorang yang berwibawa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Masya Allah. Nah, ini sesuatu yang berharga di diri manusia. Wibawa itu. Orang kalau tidak ada wibawa ini tidak ada. Ya. Omongannya tidak didengar, keberadaannya tidak dianggap. Nah, orang tidak ada wibawa. Ya, Masya Allah. Orang kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika dia berbicara, orang mendengarkan, orang
apa namanya, bukan terpukau ya, tetapi khusyuk ya, khusyuk. Itu salah satu ciri alamat dia itu ada wibawa, ada aura, jazbah. Kalau bahasa jemaah tabligh itu jazbah ya. Ada jazbahnya. Auranya beda sikit. Waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, telah diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, man amala an-nas falam yuzlimhum wa hadatsahum falam yukadzibhum wa haddatsahum falam yukadzibhum wa wa'adahum falam yukhlifhum fahuwa mimman kamulat muru'atuhu wa zaharat adalatuhu wa wajabat ukhuwatuhu wa harumat ghibatuhu. Rasulullah katakan, barang siapa yang memperkerjakan seseorang kemudian ia tidak menzoliminya, ya, tidak menganiayanya, dan barang siapa pula yang berbicara kemudian dia tidak berbohong, dan kemudian pula sesiapa yang berjanji dia tidak mengingkari janjinya, ya. Kemudian Rasulullah katakan, ketahuilah sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang sempurna kewibawaan dirinya. Ya. Rasulullah katakan, ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sempurna kewibawaan dirinya. Dan jelas kata Rasulullah, zaharat adalatuhu, tampak ya, terlihat sikap adil darinya, maka wawajabat ukhuwatuhu, wajib kalian berteman dengannya. Akrablah dengan dia, ya, bersahabatlah dengan dia. Nah, itulah teman yang sebenarnya itu. Cari teman yang bermarwah, Pak. Ada muruah dia. Kalau tidak ada muruah, tidak usah berteman sama dia. Itu penyakitnya bisa menular ke kita. Bahasa kita orang tidak ada muruah itu bocor, Pak. Nah, itu bahasa itu. Bocor halui. Nah, Pak. Kadang bahasa Arab itu payah pula dimengerti. Muruah. Orang kalau tidak ada muruah, tidak ada wibawa diri, itu kalau dia ngomong tuh asal-asalan aja tuh, Pak. Ya, ngomong tuh asal-asalan aja tuh. Dia tidak peduli mau kehormatan dirinya jatuh, rendah, dia tidak peduli dia. Nah, itu orang tidak ada muruah. Pernah ketemu orang kayak gini? Bocor bahasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian jumpa orang kayak gitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wajabat ukhuwatuhu, wajib kalian jaga pertemanan dengannya, merapat dengan dia, akrablah dengan dia, bersahabatlah dengan dia. Wa harumat ghibatuhu, dan haram kalian menggibahnya. Kalian bocor tuh digibah boleh enggak? Boleh kira-kira? Kalau Imam Nawawi bilang cuma 6 yang boleh diribah itu. Tengok di Riyadhus Shalihin ada. Nah, kalau Imam Nawawi bilang yang boleh kita ribah itu cuma 6. Itu tidak dosa. Tapi atas maksud tujuan tertentu itu disebutkan di 6 perkara itu. Maksud tujuannya apa? Boleh. Ada para ulama menjelaskan lagi, Bapak Ibu, satu orang lagi yang boleh juga diribah selain daripada yang 6 tadi itu. Barangkali termasuk juga dia, saya rasa, yang di 6 perkara yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu. Ya, salah satunya itu, orang tidak ada muruah. Tapi maksud tujuan kita menceritakan dia ke orang lain itu mesti jelas. Jangan asal bercakap, bercerita, yang menyampaikan keburukan orang saja, itu ya tetap ghibah. Ya, tetap ghibah. Tujuannya apa coba? Biar yang lain jangan tertular penyakit bocornya. Ini bahasa awak itu ya, biar mudah dimengerti itu ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah.
Kau jangan dekat-dekat dia. Itu orang yang tidak ada wibawa, tidak ada adab. Ya. Rusak kau nanti, tidak usah dekat sama dia. Boleh lah. Boleh, itu tujuannya ya. Bukan asal-asal menceritakan, ya, tetap ribah juga sebenarnya. Nah, saya rasa masuk itu di dalam 6 perkara yang dibolehkan oleh Imam Nawawi untuk digunjing, digibah. Ya. Nah, baik. Nah. Wa qala Ibnu Ziyadin, telah berkata Ibnu Ziyad li rajulin kepada seseorang, minad dahaqin. Imam atau Syekh Ibnu Ziyad telah berkata kepada seorang laki-laki, ya seseorang ini dikatakan di sini adalah minad dahakin. Ya dari para apalah ya, pegawai pemerintah lah seperti itu ya, dahakin. Syekh Ziyad berkata kepadanya, ya, apa muruah itu? Apa kewibawaan diri itu menurut Anda? Ya. Ini Syekh Ziyad bertanya kepada seorang pejabat, bahasa kita pada itulah, ya, pada seorang pejabat minat dahakin. Apa muruah itu menurut kamu? Maka seorang pejabat yang berwibawa tadi, yang bermuruah tadi, dia berkata, tidak semua pejabat lo yang bermuruah ke apa? Ya. Itu kisah Imam Ziyad bertanya kepada seorang pejabat. Ini kebetulan pejabatnya bermuruah, ya, bermarwah dia, berwibawa dia orang. Dia bilang, qala arba'un, 4. Ya. Arba'u khisalin, ada 4. Ya. Kewibawaan diri itu ada 4. Ya. Arba'u khisalin. Awaluha, yang pertama, nih Pak, wibawa nih Pak, wibawa diri nih, citra diri seseorang nih dia. Pertama, ayya'tazilar rajul az-zamba. Hendaklah seseorang itu menghindari perbuatan dosa. Nah, wibawa tuh. Sanggup kita menghindari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan dosa itu Bapak Ibu, itu orangnya berwibawa. Ya. Tapi kalau tidak peduli dosa itu tidak ada wibawa. Tidak peduli dengan dosa dia, nah, itu orang tidak berwibawa. Ya, baik. Yang pertama nih, ayya'tazilar rajul, hendaklah seseorang itu ya'tazil. Dia menjauhi. Dari kata yang sama dengan uzlah. Itu orang-orang tasawuf pasti paham itu ya, uzlah. Apa Pak uzlah? Bersunyi-sunyi. Ya. Menyendiri dari keramaian, dari hiruk pikuk keduniaan. Itu ya. Uzlah. Yang ini ya'tazil, hendaklah dia menghindar. Dia kita terjemahkan menghindar, bukan menyendiri di sini ya. Baik. Hendaklah dia menghindar dari perbuatan dosa. Dan salah satu kewibawaan juga nih Pak, dan juga menjadi alamat orang-orang yang ada akal, yang sehat akal, yakni dia tidak akan melakukan sesuatu yang dapat mempermalukan dirinya di waktu terang-terangan di depan orang ramai ketika dia bersunyi diri. Ketika dia bersendirian. Paham maksudnya Pak? Gini. Ketika dia merasa sesuatu itu adalah sesuatu aib bagi dirinya kalau dia lakukan di hadapan orang banyak. Dan ketika dia bersunyi diri, ketika tak ada orang, dia pun menghindari perbuatan tersebut. Itu muruah. Ada orang awak kok Pak. Orang ramai, ya dia tidak mau Pak. Orang ramai, orang banyak tidak mau dia. Tapi kalau tidak ada orang, ini namanya tawaduk kucing. Atau warok kucing. Tengok kucing Bu. Ibu kasihlah lauk Bu. Kalau orang ramai ini Bu, katanya. Nah, tengok kanan, tengok kiri, itu kucing. Tawaduk kucing. Ya. Kalau lah pergi orang Ibu, diangketnya tudung nasi Bu. Itu kucing, tawaduk kucing. Orang kita jangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengira bahwasanya ini adalah sesuatu aib yang dapat menjatuhkan wibawa diri kita kalau kita lakukan di hadapan orang banyak,
maka ketika kita bersendirian pun mesti kita hindari. Itu muruah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, ya, kata pejabat tadi, mantap juga pejabat ini. Payah cari pejabat model ini. Nah, ya, ini luar biasa juga. Menghindari dosa, ya. Fa innahu idza kana muzniban, karena bahwasanya jika dia seorang yang tak peduli dengan dosa, tak takut dengan dosa. Ini orang kalau sudah terbiasa melakukan dosa, ya dia tidak takut melakukan dosa itu, Bapak Ibu. Ya, sudah terbiasa tak menjaga marwah diri, maka ya biasa aja dia, tidak ada masalah bagi dia. Tapi kalau orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa itu, berat bagi dia untuk melakukan itu. Sekali dia lakukan, dia merasa apa namanya ya, penyesalan yang luar biasa. Ya, baik. Idza kana muzniban, karena bahwasanya jika seseorang itu tak peduli dengan dosa itu, karena zalilan, dia akan hina sehina-hinanya. Ya. Di sisi Allah, di hadapan para makhluk Allah, dia adalah orang yang zalila, hina sehina-hinanya. Ya. Walam yakun lahu muru'ah, pastinya orang takkan segan, tak menganggap keberadaannya. Itu dah pasti itu, Pak. Ya, kalau orang tak peduli dengan dosa, tidak dianggap orang keberadaannya. Ya, tidak dipedulikan orang cakap dia. Nah, kenapa saya ngomong hari ini Pak Ustadz tidak didengar orang loh Pak Ustadz. Ya, cakap saya tegang-tegang urat leher saya. Kawan saya tidak mau dengar Pak Ustadz. Nah, kenapa? Kita tidak jaga marwah diri kita. Ya kan? Salah satu, ini Pak, ini salah satu ya, apa bahasanya, amalan, amalan lah saya bilang ya, untuk supaya ucapan kita itu didengar, ya, diikuti, itu satu Pak yang mesti kita jaga, jangan ngomong banyak, jangan cakap banyak, ya, apalagi suka bebual, kata orang Melayu, bebual. Nah, mau cik orang Minang. Ya, jangan suka mengotak. Hilang muruah diri kita. Kita ngomong tidak didengar sama orang. Yang didengar orang itu orang yang sekali-sekali ngomong, Bapak Ibu. Ya sekali-kali ngomong. Tapi ucapannya itu didengar dengan khusyuk. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasaniyah, dan yang kedua. Yang kedua, ya. Ini termasuk apa tadi? Kewibawaan diri. Yang kedua, ayusliha malahu wala yufsidahu. Hendaklah dia menjaga dengan sebaik-baiknya hartanya yang Allah berikan kepadanya. Jaga harta yang Allah berikan, nikmat-nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita, jaga sebaik-baiknya. Ya. Jangan kita rusak. Jangan kita habiskan pada jalan yang sia-sia. Jangan dibelanjakan kepada jalan-jalan maksiat. Fa inna man afsada malahu. Karena orang yang suka merusak hartanya sendiri, ya, tak menjaga hartanya sendiri, wahtaja ila mali ghairi. Maka di saat itu pastinya orang ini akan tamak dengan hak orang lain. Ya, tengok Pak, bahasa kalam orang-orang bijak sebenarnya ini tidak pejabat sembarangan juga yang ngomong kayak gini ya Bapak Ibu. Enggak? Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Fa inna man afsada malahu, karena orang yang merusak hartanya sendiri, tak menjaga hartanya sendiri, wahtaja ila mali ghairi, pasti dia akan tamak dengan harta orang lain. Ya, punya awak nak dolah ya, itu punya orang lah, dilentak kan itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fala muru'atalah, maka di saat itu dia sudah tak ada muru'ah, sudah tak ada wibawa diri lagi. Nah, baik. Wasalisa, dan yang ketiga, dari kewibawaan diri juga.
Yang ketiga, ayyakuma li ahlihi fima yahtajuna ilaih. Ya. Yang ketiga, hendaknya ia bertanggung jawab di dalam rumah tangganya. Ini kewibawaan diri yang ketiga, Bapak Ibu. Hendaklah apa? Dia bertanggung jawab, ya, di dalam ahli keluarganya. Baik dari segi menafkahi, ya, zahirnya, batinnya, ya. Ini tanggung jawab ini, tanggung jawab. Pak, ini kalau berbicara yang ketiga ini nih Pak ya, termasuk muruah diri seorang suami. Saya tambahkan lagi itu ya, muruah diri seorang suami. Wibawa diri sebagai kepala keluarga. Hendaklah betul-betul bertanggung jawab di dalam pertama, masalah menafkahi. Ya, zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Yang zahir kok yang mana, Pak? Yang zahir kok yang mana? Bajunya, pakaiannya, makan minumnya. Baju kok, Pak, Bapak dianjurkan kok di dalam syariat untuk mengganti, ya. Beli yang baru. Setiap bulankah, Bapak Ibu? Pak, setiap bulan diganti? Atau setiap minggu? Setahun sekali. Nah, tuh Pak, setahun sekali. Hari Raya. Nah, kalau Bu, lah puasa bungsu, Bang, beli baju ya, Raya. Itu boleh tuh Bu minta. Jangan tiap bulan minta Bu. Nyo setahun sekali. Ya, baik. Nah, dari segi menafkahi dulu kita bercerita. Zahir dan batin. Yang zahir tuh makan minumnya lagi. Berapa kali makan minum, Bu? Ibu tuntut dari bapaknya. Tuh wibawa tuh Pak, jago Pak. Jangan kasih sekali makan sarapan pagi lontongnya. Nggak ada wibawa Pak tuh. Hilang wibawa diri Bapak tuh. Ya. Jadi berapa kali makan kok Pak? Sunnah kok, sunnah 2 kalinya Bu. Jangan sampai 4 kali. Ya. 3 kali ya oke-oke aja lah, 3 kali oke. Ya. Biasa Pak makan waktu-waktu kapan aja nih? Pagi, siang, sore, atau siang, sore, malam. Pagi, siang, sarapan tuh hitung enggak tuh? Kalau enggak hitung tuh ampe dia. Sarapan dihitung enggak? Oke, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam kan 3 tuh Pak. Lepas tuh. Ya. Tapi yang sunnah sebenarnya 2. Itu riwayat yang sahih itu Nabi makan 2 kali sehari. Ya. Itu pun bukan makan nasi. Ya. Nah, ada nasi bid'ah nasi. Bid'ah. Nabi tidak pernah makan nasi. Itu macam mana tuh yang makan nasi kok? Narako. Dolala. Kalau Pak ya kalau pengajian model itu lah Pak ya. Nah, Bapak Ibu, 2 kali sehari semalam. Nabi makan roti gandum yang digiling dengan kasar, enggak halus-halus kali dah Bapak Ibu. Itulah Nabi, sederhananya luar biasa. Ya, awak kuat ya, dapet boreh bulog masih ngomel-ngomelnya. Ya. Belido pun belum mantap lah itu. Ini mantap belido lah apa anak daro. Ya. Nah, giliran zakat nanti yang dibayarnya apa? Bapak Ibu, makan hari-hari anak daro yang dibayar bulog Thailand. Yang lah bekapang lah. Itu sama dengan mencuci tapi tidak bersih. Mencuci dengan najis namanya itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 2 kali ya, Bu. Nah. Kemudian wabatina. Nah, sambungan tadi sedikit loh, sarahnya. Kemudian secara batin lagi. Dari segi menafkahi secara batin. Apa batin enggak, Pak?
Banyak orang bilang nafkah batin kok, Bapak Ibu, maaf ya. Maaf ya. Berhubungan badan suami istri. Nafkah batin. Itu bukan nafkah batin. Itu masih masuk zahiran itu, zahir itu. Kalau lah bilang nafkah batin itu hanya teringat itu tuh Pak Yendi. Nafkah batin wah. Ya. Nafkah batin itu bukan itu, Pak Ibu. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Kita minta referensi kitabnya mana? Yang bilang nafkah batin itu yakni berhubungan suami istri. Mananya kitabnya? Itulah kita tersugesti dengan kalam-kalam qadim ya. Perkataan-perkataan lama-lama. Orang-orang tua mungkin menyampaikan itu. Ada dalilnya enggak? Referensi kitabnya ada enggak? Ulama ada mengatakan? Nggak ada, Bapak Ibu. Itu bukan nafkah batin itu termasuk nafkah zahir. Zahir itu. Kan yang di luar itu semuanya tuh. Yang batin kok yang mana? Ajarkan anak istrimu 3 bidang ilmu. 3 bidang ilmu. Yang pertama apa? Akidah. Tuh nafkah batin. Kasih makanan ruhnya, itu nafkah batin. Kalau kasih makanan zahirnya, itu nafkah zahir. Makanan batinnya kasih. Nah, Pak, dengar apa tuh, Pak? Nafkah batin salah satunya adalah beri dia makan ruh. Makanan ruhani. Apa makanan ruhani? Ilmu. Adab. Akhlak. Itu makanan batin tuh, Pak. Itu nafkah batin tuh, Pak. Allah waktu tunaikan tuh, Pak. Ajarkan dia ilmu. 3 bidang ilmu yang wajib tuh, Pak. Kalau enggak Bapak ajarkan yang 3 kok abadoso, Bapak. Berdosa. Ya. Ibu kok paling mudah masuk surga, Bu. Ibu paling mudah masuk surga. Perempuannya. Laki-laki kok, Bu. Saya jamin transit banyak. Ya. Laki-laki ini hisapnya lama. Banyak tanggung jawabnya nih, Bu. Ke atas dia semuanya nih. Ibu keluar rumah tak tutup aurat. Atas suami hisapnya. Bapak tidak mengajarkan 3 bidang ilmu tadi. Itu makanan ruh tuh, Pak. Ya. Untuk imannya, untuk yakinnya, untuk akidahnya. Kalau tidak Bapak kasih tuh tanggung jawab atas Bapak hari kiamat. Ya. Awak tidak pandai dong Pak Ustadz. Aku aja tidak ngerti Pak Ustadz. Macam mana caranya? Bawa dia ke pengajian yuk. Kita ngaji sama-sama. Yang tematik jangan hadiri dulu Pak Ibu. Pengajian ini kalau kita tidak pernah mengaji. Mohon maaf. Saya bukan merendahkan. Bukan menakar-nakar ilmu jamaah yang hadir. Enggak. Ya. Tapi ini penting saya sampaikan. Kalau kita tidak pernah hadir di pengajian, tidak pernah belajar, tidak pernah mondok dulu, baru-baru sekarang aja duduk di pengajian, rajin datang di tablik akbar, wirid-wirid majelis taklim, saya usulkan untuk Bapak Ibu hadiri kajian-kajian ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang wajib kita belajar. Di mana kira-kira kita dengar, oh di masjid sana ada fikih. Begitu, itu penting, itu fikih itu dulu. Ya. Fikih dulu, hadiri fikih. Saya dengar di masjid itu kajian akidah. Pergi, belajar ilmu akidah. Ya. Itu penting itu. Begitulah caranya Pak untuk melepaskan hisap Bapak itu Pak. Kalau kita menyampaikan, kita sendiri pun tak paham. Maka bawa sama-sama pergi ke pengajian, lepas tanggung jawab. Itu nafkah batin tuh. Itu yang batin tuh, Pak. Jaga imannya, jaga akidahnya. Itu nafkah batin tuh. Besar tanggung jawabnya tuh. Enak kajian subuh nih, Bu. Yang serius sekali, Bu. Bu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apalagi yang ketiga? Tadi dah akidah,
fikih, adab yang ketiga, akhlak, adab atau akhlak atau dengan sebutan yang kekinian lah ya, istilah tasawuf. Tasawuf itu di masa Nabi tidak ada itu, nama itu tidak ada. Istilah itu tidak ada tasawuf itu. Mana ada masa Nabi tasawuf tidak ada. Ya. Belakangan itu, Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu 3 bidang ilmu yang itu Pak wajib Bapak berikan itu kepada istri. Itu yang disebut dengan nafkah batin. Tuh. Jago akidahnya, jago imannya, jago amal ibadahnya. Jangan sampai amal ibadahnya tidak sah, tidak diterima. Padahal kita adalah kepala keluarga yang membawanya, yang membimbingnya, yang sudah janji qabiltu nikahaha. Aku terima nikahnya. Apa yang diterima itu Pak Ibu? Inna radnal amanata 'alas samawati wal ardh. Sesungguhnya kami telah mengamanahkan suatu amanah. Jadi amanah ini sesuatu yang luar biasa nih Bapak Ibu. Ini amanah ini sesuatu yang luar biasa. Kami sudah tawarkan amanah ini ke langit. Langit tidak sanggup kata Allah. Ke bumi. Bumi tidak sanggup. Wal jibal. Ke bukit-bukit yang kokoh Bapak Ibu tengok tuh besar, tegap. Tidak sanggup dia. Fa'abaina ayyahmilnaha. Tak sanggup mereka mengembani yang namanya amanah. Hamalahal insan. Siapa yang sanggup? Insan. Manusia. Manusia sanggup. Qabiltu katanya. Apa katanya? Qabiltu. Qabiltu nikahaha. Aku terima nikahnya. Itu Bapak Ibu. Di saat itu Bapak, ini bapaknya. Bapak yang macam itu. Ya. Di saat itu Bapak menerima, menyanggupi amanah yang agung, amanah yang besar yang saya sebutkan tadi. Langit tak sanggup terima, bumi tak sanggup. Bukit-bukit tak sanggup. Bapak yang sanggup menerimanya. Zahiran wa batinan, nafkah zahir dan batin itu mesti terpenuhi. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan Bapak ya. Ya. Kau tidak main-main kepada Bapak Ibu. Ya, main. Ya. Tanggung jawab besar. Ibu tuh taat aja Bu. Taat aja sama suami. Taat sama suami. Sholat 5 waktu, jaga puasa bulan Ramadan. Ya. Dapat ridho suami. Suka aja suami sama kita nih Bu. Di waktu kita meninggal tuh ya. Waktu sakaratul maut menjemput kita itu. Suami ridho dengan kita nih. Tidak ada jengkel-jengkel dalam hatinya. Surga Bu. Masuklah dari pintu mana? Silahkan masuk. Ya, mau masuk dari pintu mana? Silahkan masuk kata Rasulullah. Paling enteng Bu. Tapi perempuan juga paling enteng masuk neraka. Nah, yang diangkat-angkat itu dijatuh-jatuhkan lagi. Ibu yang dimuliakan Allah. Loh, kok paling mudah masuk neraka Pak Ustaz? Nabi bilang, aku melihat yang paling banyak menjadi ahli nar, ahli neraka, penduduk neraka itu. Kebanyakannya apa? An-nisa, perempuan, kata Rasulullah. Oh, kenapa ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Rasulullah berkata, karena mereka tak bersyukur dengan suami mereka. Sepanjang tahun suaminya berbuat baik kepadanya. Sepanjang tahun. Atau setahun penuh full. Laki-lakinya. Suaminya berbuat baik kepadanya. Namun ada satu hari Pak. Mungkin lagi apes. Suaminya Pak. Tidak kasih nafkah. Tidak kasih jajan. Seharinya Pak. Habis kebaikan sepanjang tahun itu kata Rasulullah. Tak dipandangnya sedikit pun. Apa kata dia? Sungguh aku tak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Itu perempuan tuh. Ya Bu. Nabi yang bilang, saya bilang lah Bu. Hadisnya sahih tuh. Sahih hadisnya tuh. Ya. Sungguh aku tak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Sedikit pun. Sungguh teganya diri. Tega betul dia berkata seperti itu. Maka kebanyakan ahli neraka itu kata Rasulullah perempuan. Nah, yang mudah masuk surga paling mudah juga masuk neraka. Nah, Pak,
Yang bapak tadi kok tanggung jawab besar. Amanah yang dipikul, amanah nan agung, amanah nan mulia. Baik, kembali kepada yang tadi, perkataan pejabat tadi. Ya, baik. Tadi yang ketiga tadi itu ya. Yang ketiga. Yang keempat, termasuk kewibawaan diri juga. Yang keempat, warabi'ah, ayanzura ila ma yuwafiquhu minat ta'am wasyarab fayalzamuhu wa la yatanawalu ma la yuwafiquhu fa inna zalika min kamalil muru'ah. Yang keempat, ini kewibawaan diri. Hendaknya ia memperhatikan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan perutnya, makan minumnya, jaga tuh, ya. Hindari yang subhat, itu baru menjaga muruah diri itu, Pak. Yang subhat dijaga. Kalau yang haram dijaga itu udah biasa, Pak. Itu perintah wajib dijaga. Subhat. Ya. Kalau subhat tuh, Pak, memang muruah tuh, Pak. Memang muruah itu. Itu muruah yang sanggup itu melakukan itu. Kalau menjaga dari yang haram itu udah wajib. Tapi kalau yang subhat, tidak semua orang bisa, Pak. Kecuali orang-orang yang bermuruah. Yang menjaga wibawa dirinya itu. Pasti orang-orang ini menjaga hal-hal yang subhat itu pasti itu. Jadi dikatakan yang keempat termasuk kewibawaan diri seseorang. Hendaklah ia menjaga makan minumnya. Ya. Jaga hal-hal yang subhat. Jangan mendekat, jangan dipakai. Jangan disentuh. Hal-hal yang subhat. Itu muruah diri itu. Ya. Falzamuhu wa la yatanawalu ma la yuwafiquhu. Ya. Dan hendaknya ia berkomitmen dengan itu. Ya. Jaga diri dari hal yang haram, yang subhat. Ya. Kemudian dikatakan lagi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dan jangan ia mencari sesuatu yang ia tidak perlukan. Wibawa diri, Pak. Wibawa diri itu. Jangan mencari sesuatu yang tak diperlukan. Cari yang kita perlu aja. Jangan jama'a malau adana. Kumpul-kumpul, hitung-hitung. Tidak perlu. Untuk apa? Oh, Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Harta nih, hisab apa Ibu? Hisab enggak harta nih? Hisab enggak di hari kiamat? Yauma yakumul hisab. Di hari yang mana Allah tegakkan hisab itu. Enggak ada yang enggak diperhitungkan oleh Allah Bapak Ibu. Ya. Yang tak dihisab itu apa Bapak Ibu? Harta yang tak dihisab itu apa? Harta yang sudah kita sedekahkan. Harta yang sudah kita infak belanjakan di jalan Allah. Harta yang kita wakafkan, itu tidak ada hisab tuh, Ibu. Itu tidak ada hisab. Yang jama'a malau wa'addada, yang ngumpul-ngumpul, hitung-hitung, hisab. Hisab. Makanya Nabi habis sholat Bapak Ibu, memang pernah terjadi sekali Bapak Ibu. Habis sholat, Nabi tidak ada zikir-zikir, tidak sempat menghadap ke makmum lagi Bapak Ibu. Berdiri langsung pergi. Apes kayak kawan-kawan kemarin. Aduh tuh, sholat, mungkin itu dalilnya mungkin. Kalau saya pikir, wah itu hujahnya mungkin itu, argumennya itu. Pernah nengok yang model itu Pak? Salam langsung tegak pergi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi habis sholat, suatu ketika, tidak sempat lagi menghadap kepada makmumnya. Tidak sempat lagi berzikir Bapak Ibu. Ya, berdoa, tak sempat. Berdiri, terlihat tergesa-gesa Nabi berlari Bapak Ibu masuk ke dalam kamar. Mengambil serpihan logam emas. Kayak apa tuh, orang habis napis emas tuh Bapak Ibu. Nah, kan apa yang kuning-kuning. Model itulah Bapak Ibu. Ya. Ada sedikit Nabi, dibagi orang pula nih. Ini bagi orang, Nabi taruh di bawah bantalnya. Habis sholat langsung Nabi kejar. Nabi perintahkan ke sahabat nih, kalian bagi-bagi kan ini. Ini mengganggu aku di dalam sholat, nih kata Nabi. Masya Allah. Mengganggu rupanya. Aduh seketek dibagi orang. Taruh di bawah bantal. Habis sholat langsung Nabi tergesa-gesa. Tapi Nabi masuk lagi Bapak Ibu. Tidak kayak yang itu. Itu pergi tidak balik-balik lagi Bapak Ibu. Nabi pergi ke kamar.
perintahkan sahabat bagi-baginya. Nah, balik lagi dia masuk, Bapak Ibu. Nah, yang dimuliakan. Nah, sebenarnya tidak ke sana tujuannya itu ya. Kita berbicara apa ini? Jangan mencari sesuatu yang tak diperlukan. Itu wibawa diri. Nah, kan itu pembahasannya. Cari yang kita hajatkan, yang kita perlukan. Motor ini perlu enggak motor? Perlu Pak Ustadz, saya mau kerja. Silahkan. Mobil kamu perlu enggak? Saya kerja jauh Pak Ustadz. Kehujanan, kepanasan. Silahkan. Butuh enggak tuh? Butuh. Kalau enggak butuh, enggak usah. Enggak ada wibawa tuh orang kayak gitu tuh. Yang mencari sesuatu yang tak dia hajatkan. Yang tak dia perlukan. Tak ada wibawa dirinya. Nah, baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang keempat. Fa inna zalika min kamalil muru'ah. Sesungguhnya orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, yang subhat terutamanya. Kalau yang haram itu tidak perlu kita cerita lagi, itu wajib kita jaga itu. Yang subhat, kemudian apalagi yang tadi? Jangan mencari sesuatu yang tak diperlukan. Fa inna zalika, maka sesungguhnya yang demikian itu min kamalil muru'ah, termasuk daripada kesempurnaan muru'ah, wibawa diri seseorang. Itu kata pejabat tadi Bapak Ibu. Itu pejabatnya luar biasa itu. Yang luar biasa itu. Waliullah mungkin itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedikit lagi. Waruya an Qais bin Sabit. Diriwayatkan daripada Qais bin Thabit bin Sa'idah. Annahu kana yaqdumu ala Qaisar fayukrimu. Faqala lahu Qaisar ma afdalul aql. Nah, ini diriwayatkan dari Syekh atau Imam Qais bin Sabit bin Sa'idah. Bahwasanya beliau sedang menghadap kepada seorang kaisar. Nah, di masa itu, beliau pernah menghadap kepada seorang kaisar. Kemudian kaisar itu menghormati beliau, ya. Fayukrimuhu, memuliakan beliau. Faqala lahu Kaisar. Kaisar pun bertanya kepadanya. Ya maklumlah Syekh kan, orang alim, orang warak, orang zuhud. Dialah Syekh Qais bin Sabit. Kaisar pun bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Ma afdalul aql. Ma afdalul aql. Ya. Apa itu maknanya? Apa akal yang paling sempurna? Nah, itulah kira-kira pertanyaannya. Ma afdalul aql. Seperti apa? Nah, kita tambahkan lagi ya, biar lebih mudah dimengerti. Seperti apa akal yang sempurna itu? Nah, itulah pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, pertanyaan Kaisar kepada Syekh Qais bin Sabit. Qal, Syekh Qais bin Sabit berkata, ma'rifatul mar'i nafsah. Akal yang sempurna itu yakni mengenalnya seseorang itu akan dirinya. Itu akal yang sempurna. Mengenal seseorang itu akan kekurangan dirinya. Akan keberadaan dirinya. Akan tujuan maksud hidup untuknya yang Allah telah tentukan. Apa maksud tujuan hidup dia? Kita kalau kenal itu Bapak itu sempurna akal kita Bapak Ibu. Kenal diri kita nih, ma'rifatun nafsi itu, ya ma'rifatun nafs. Kenal diri kita, kemudian kenal kita maksud tujuan kita dilahirkan di dunia ini. Diadakan di dunia ini. Nah, itu kalau udah ngerti betul-betul kita, sempurna akal kita. Apa maksud tujuan kita? Maksud tujuan kita ini apa nih? Itulah ayatnya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maksud tujuan hidup manusia. Allah jelaskan itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Melainkan untuk beribadah, berubudiyah kepadaku, kata Allah. Ibadah yang di situ dimaksudkan kenapa? Di dalam tafsir dikatakan illa liya'budun ay illa liya'rifu. Ya. Melainkan agar mereka mengenal aku, kata Allah. Maksud tujuan hidup tuh agar kita kenal Allah, jaga istiqamah kita, ubudiyah kita kepada Allah. Itu maksud tujuan kita.
Apalagi Pak maksud tujuan kita itu? Akhirat. Itu maksud tujuan. Dunia bukan maksud tujuan. Dunia keperluan. Itu dunia. Keperluan. Akhirat matlabi. Ya, tujuan kita tuh akhirat. Bapak Ibu. Kau singgah kau Bapak Ibu. Yang Allah titipkan hari ini baik berupa rumah, tanah, kendaraan, anak cucu keturunan, itu semua bersifat arad. Ya. Aradi aja tuh Bapak Ibu. Apa itu arad? Singgah. Dia menumpak. Apapun yang Allah karuniakan hari ini kepada kita semua, itu semua bersifat aradi. Aradi itu Bapak Ibu bahasa orang-orang tasawuf, Bapak Ibu ya. Sesuatu yang numpang lewat tuh Bapak Ibu. Singgah di dalam kehidupan kita. Singgah dia dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Satu saat itu akan Allah ambil kembali. Jadilah engkau hidup seperti tukang parkir. Bagaimana komitmen ya pendirian seorang tukang parkir. Iya. Mau Mercedes masuk, BMW masuk, Fortuner masuk, semua merek-merek yang bagus itulah. Ya. Iya, datang biasa aja dia Bapak Ibu, biasa. Pergi nanti yang mewah-mewah itu semua Bapak Ibu, sampai kosong lapangan parkir. Dia biasa aja Bapak Ibu. Itu tukang parkir. Biasa aja dia. Kenapa? Enggak punya dia. Ngapain mesti kehilangan? Enggak punya saya dia bilang. Cuman singgah. Wah itu mantap tuh. Itu bisa dibuat status pagi. Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Itu pendirian seorang tukang parkir tuh Bapak Ibu. Itu jiwa sufi betul lah itu. Jiwa sufi. Jiwa seorang tasawuf betul lah itu. Zuhud. Dianggap semua ini singgah ya. Masya Allah. Ini ngomongnya mudah nih Bapak Ibu. Apa? Bercakap iya mudah. Lah betul tuh Pak Ustadz. Ada di dalam kehidupan Pak Ustadz. Wah ini yang mesti kita usahakan sama-sama nih Bapak Ibu. Nah ini serius nih Bapak Ibu. Suatu yang hak mesti disampaikan Bapak Ibu. Bukan berarti yang menyampaikan itu sempurna. Enggak mesti. Nah, ada yang sempurna. Ya, rokok aja sempurna itu dibakar dulu baru Bapak bisa hisap kan. Nah, sempurna tuh. Bisa Bapak hisap langsung enggak? Nah, enggak berasap dia Bapak. Nah, itu. Yang sempurna itu Allah. Bapak Ibu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang luar biasa tuh. Prinsip tukang parkir tuh Bapak Ibu, pendiriannya itu seperti sufi yang luar biasa lah tuh Bapak Ibu. Ya. Udah muktabar sekali itu pendiriannya itu. Luar biasa itu. Apa saja yang singgah dan pergi, kan ada apa-apanya bagi dia. Ini dia merasa apa? Karena titipan orang nitip tuh untuk dijaga. Allah titip kepada kita untuk kita jaga. Dia akan pergi. Allah akan ambil kembali itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itu kesempurnaan akal. Qala ma'rifatul mar'i nafsahu. Qala ma afdalul ilm. Kemudian Kaisar tadi bertanya lagi kepada Syekh Qais bin Sabit. Ma afdalul ilm. Seperti apa ilmu yang paling afdal? Nah, pertanyaan ini kira-kira seperti itu. Seperti apa ilmu yang paling afdal itu? Qala Syekh Qais bin Sabit berkata, "Wuquful mar'i 'inda jahlihi." Wuquful mar'i 'inda jahlihi. Ilmu yang paling sempurna, ilmu yang paling afdal itu hendaknya seseorang itu berhenti berbicara ketika dia tidak tahu. Apa? Itu yang paling mantap. Itu orang yang berilmu itu Pak sebenarnya. Ya. Kesempurnaan ilmu, keafdalan ilmu itu ketika kita tidak tahu tentang itu, tentang ilmu itu, la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau sentuh, jangan kau bicarakan. Maka ucapkan apa yang dianjurkan untuk kita ucapkan di saat kita tidak tahu, Pak. Kita ditanya orang kita tidak tahu tentang agama lah. Ya, tentang agama lah umpamanya ini. Kan itu yang sering kadang-kadang kita duduk nih kawan bertanya karena kita rajin duduk di majelis ilmu kan begitu Pak Endi. Untuk bertanya kawan koko sering duduk di majelis ilmu. Iko macam mana masalah kok katanya kan? Bertanya dia. Kita ndak tahu pula. Ya saya memang rajin duduk di majelis ilmu tapi aku tidur terus.
Mana aku tahu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Apa yang seharusnya kita ucapkan dari lisan seseorang yang betul-betul berilmu? Apa yang seharus dia ucapkan? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Atau sahabat mengajarkan la adri. Ini sahabat selalu mengucapkan kata-kata ini Bapak Ibu. La adri. Aku tidak tahu. Sesungguhnya kata-kata aku tidak tahu ya ataupun wallahu alam itulah sebenarnya ilmu. Jangan asal jawab Bapak Ibu. Kok gengsi kok enggak bisa jawab? Malu-maluin aja kalau begitu aku selama ini duduk di majelis ilmu. Malu-maluin aja selama ini. Aku belajar di Madinah, di Mesir, di mana-mana. Ditanya jamaah enggak bisa jawab. Malu-maluin aja kalau begitu. Jawab aja lah. Itu orang jahil. Bukan orang berilmu. Ini jahil. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kaisar bertanya lagi kepada Syekh Qais bin Sabit, pertanyaan yang terakhir. Fama afdalul muru'ah. Ini yang sesuai dengan bab pembahasan kita, ya. Wibawa seperti apa yang paling afdal itu? Wibawa atau muru'ah seperti apa yang paling afdal itu? Berkatalah Syekh Qais bin Sabit, istibqa'ur rajul ma'a wajhihi. Tetapnya air wajah seseorang itu dalam keadaan apapun. Ini saya jelaskan Bapak Ibu. Air wajah ini bahasa apa Bapak Ibu? Air wajah. Raut wajah. Kesempurnaan wibawa diri seseorang itu ketika dia bisa menjaga raut wajahnya dalam keadaan apapun. Wah ini berat nih Bapak Ibu. Yang ini saya akui ini berat nih. Bapak Ibu. Ya. Menjaga air wajah kita dalam keadaan apapun. Sedih. Muka senyum juga. Galau. Muka manis juga. Bulan tua. Muka senyum terus. Tidak berbohong dia dengan dirinya sendiri dalam hatinya. Tidak. Itu muru'ah itu. Jangan galau nampak galau. Hilang muru'ah diri. Ya, ibu yang itu Imam Qais bin Sabit. Ilmu para ulama ini luar biasa nih Bapak Ibu. Ya. Nabi itu Bapak Ibu orangnya luar biasa. Ya. Dalam keadaan apapun, situasi apapun selalu mendoakan yang baik-baik. Bukan raut wajah aja nih Bapak Ibu ya. Yang buruk dibalas dengan baik. Caci maki dibalas dengan pujian. Balasan-balasan kebaikan. Itu. Dia tak menampakkan kegelisahan, kesedihan, apapun lah itu. Ya. Dari raut wajahnya. Masya Allah. Walaupun pahit kopi kok Pak Adi, ibu tuh. Ya, tapi Bapak minumnya dengan wajah yang manis. Macam mana rasanya Bang? Dia tahu, bini itu tahu Bapak Ibu. Kenapa? Gula habis. Dia tahu sebenarnya Bapak Ibu, tapi dia nanya aja nih. Dia nguji iman Bapak. Macam mana Bang? Manis deh. Ya. Oh, mukanya pun dia buat manis. Oh itu Rasulullah betul itu. Suami idaman. Dicari. Dicari Pak. Bisa 4 tuh Pak. Kalau Bapak kayak gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu. Suami idaman. Macam mana rasa Bang? Manis deh. Manis ya. Padahal saya enggak kasih gula dah Bang. Gula habis, manis kok. Abang kan minumnya lihat wajah adek. Ini Bapak Ibu. Ini baru mantap. Sampai situlah dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.